semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Meliana dengan NIM 190304264. Aku dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini aku akan menjelaskan topik tentang hukum bisnis yang terdiri dari pengertiannya, sumber hukum bisnis, fungsi hukum bisnis, dan contoh hukum bisnis. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu hukum bisnis. Nah, hukum bisnis ini adalah aturan yang mengatur bisnis supaya tetap sesuai dengan hukum dan adil. Hukum bisnis menjadi ilmu yang sedang banyak dicari. Hal ini didukung banyaknya masyarakat yang ingin menjadi seorang pengusaha. Dan secara umum, hukum bisnis adalah aturan yang mengatur kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai dengan koridor dan adil. Nah, sumber-sumber hukum bisnis itu yang pertama, sumber hukum material. Jadi, yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah sumber hukum yang berbentuk dari sumber hukum material. Bentuk hukum material itu seperti apa sih? Misalnya, masalah tentang kondisi geografis, tradisi, situasi, sosial ekonomi, hubungan sosial, perpolitikan, dan penelitian ilmiah yang pernah dilakukan. Yang kedua, sumber hukum formil. Sementara yang dimaksud dengan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang disebabkan karena adanya peraturan hukum formal yang disepakati. Bentuk sumber hukum material terdiri dari traktat atau perjanjian yang pernah dilakukan oleh antar negara, adanya undang-undang kebiasaan masyarakat, traktat yang berlaku, adanya jurisprudensi, dan adanya doktrin. Kemudian, fungsi dari hukum bisnis itu adalah, kan belum afdol jika kamu belum tahu fungsi hukum bisnis, terutama bagi para pebisnis pemula. Nah, yang pertama, fungsi hukum bisnis itu adalah sumber informasi praktis. Fungsi hukum bisnis bagi pemula tidak sekadar sebagai aturan saja, tetapi sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai para pelaku pengusaha, mulai dari formula sampai yang sudah profesional. Nah, yang kedua, memberitahu hak dan kewajiban seorang bisnis. Salah satu tujuan hukum bisnis adalah memberikan arahan atau membantu dalam memahami hak dan kewajiban seorang pebisnis, terutama bagi pelaku pebisnis pemula. Banyak di antara mereka yang tidak tahu hak mereka apa dan tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena alasan itulah calon pebisnis pemula wajib mempelajari tentang hukum bisnis saat ini. Yang ketiga, menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Ada banyak pelaku bisnis yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang beragam, mulai dengan cara curang, namun banyak juga yang menjalankan bisnis mereka dengan sehat, dinamis, dan berkeadilan. Nah, kehadiran hukum bisnis ini tidak lain untuk mendorong pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas mereka dengan sehat. Karena jika mereka melakukan dengan cara yang nakal dan curang, mereka akan mendapatkan sanksi dan mendapatkan punishment. Nah, kemudian ada lagi yang namanya contoh dalam hukum bisnis. Yang pertama itu ada contoh dalam bidang perkreditan. Contoh hukum bisnis yang sering kita temukan, mungkin juga kamu pernah terlibat di dalamnya, yaitu perkreditan. Bentuk perkreditan ini pun ada banyak konteksnya. Ada yang berbentuk perkreditan yang ditawarkan dari bank untuk para pelaku usaha dengan menawarkan bunga yang lebih kecil. Nah, yang kedua, contoh dunia hukum perjanjian. Bentuk hukum bisnis dalam hal ini pun juga ada banyak sekali peruntukannya. Ada yang diperuntukkan untuk kontrak bisnis. Berbicara hukum perjanjian itu sendiri, ada banyak jenis kontrak loh, di mana setiap perjanjian di dalamnya ada syarat sah perjanjian dan ada pula yang disebut dengan asas hukum perjanjian kontrak. Nah, yang ketiga, contoh di dunia perikatan. Istilah perikatan terjadinya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada salah satu pihak yang mengajukan tuntutan kepada pihak lain. Secara umum, sumber perikatan ini pun didasarkan pada KUHP Perdata, yang mana berisi 3 sumber, yaitu sumber perikatan yang muncul dari perjanjian, perikatan yang muncul dari undang-undang,
dan perikatan yang bukan perjanjian. Nah, itulah sekilas yang bisa saya jelaskan tentang topik hukum bisnis, mulai dari pengertiannya, sumbernya, fungsinya, dan contoh-contohnya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Bye bye.